Naufal Firdaus. Saya Pak Ari Ramadan. Saya Mega Liu. Saya Masri Nawaitumah. Kami di sini akan melakukan simulasi praktek audit untuk memenuhi tugas auditing 2 dengan liburan kita selaku dosen. Selamat menyaksikan. Dua. Perkenalkan, saya Elena Rizkyandana selaku host kelompok 5. Pertama-tama dan yang paling utama saya ucapkan kepada Ibu Nafisa STM Akang selaku dosen pemangku mata kuliah auditing 2. Selanjutnya saya akan memperkenalkan pemeran audit dan auditor. Pertama, ada Nike Adinulung selaku auditor 1 dan Azril Naufal selaku auditor 2. Dan dari pihak perusahaan sebagai auditi yaitu Marcelina dan Fahri Ramadan. Berikut saya lampirkan rundown proses audit dan ICQ. Perkenalkan, saya Rika sebagai auditor yang bertugas melakukan pemeriksaan di perusahaan. Maaf bahasa siapa saya bicara. Perkenalkan, saya Marcelina sebagai staf perusahaan ini. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terkait akuntabel di perusahaan dalam beberapa minggu ke depan. Saya mohon kerjasamanya dengan baik. Baik, tentu aja kami akan berusaha menanggapinya dengan baik. Sebelumnya saya boleh minta data terkait akuntabel di perusahaan. Baik, ini ada data yang ada di perusahaan ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Baik, saya akan cek terlebih dahulu pemeriksaan untuk akuntabel. Apakah produk di perusahaan ini sering dilakukan penjualan ekspor? Untuk saat ini penjualannya hanya dilakukan lokal aja, Bu. Maaf, Bu, pada transaksi tanggal 10 dan 16 Januari ditemukan sebuah data pada sebuah laporan pembayaran dan customer yang terjadi tidak sesuai terhadap laporan terhadap pencatatan diskon penjualan, di mana terdapat perbedaan antara faktur dan bukti penerimaan kas. Maaf atas kesalahan tersebut, mungkin dikarenakan ketidaktelitian dari tim kami. Begitu juga pada tanggal 7 dan 14 Januari ditemukan ketidaksesuaian antara pencatatan diskon penjualan yang ada di faktur dan bukti penerimaan. Baik, Bu, maaf atas kesalahan pencatatan tim kami akan coba perbaiki. Baik, untuk sementara data sudah saya terima. Terima kasih atas jawabannya. Sebagai auditor, saya perlu memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan sudah akurat dan sesuai dengan PSAK nomor 23 tentang pengakuan pengukuran pendapatan yang sesuai dan benar-benar terjadi pendapatan perusahaan. Untuk sesi pertemuan ini saya akhiri. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu Marcel. Terima kasih kembali, Bu Ike. Perkenalkan, nama saya Adri Naufal Firdaus sebagai salah satu auditor yang bertugas melakukan pemeriksaan di perusahaan ini. Maaf, sebelumnya dengan siapa saya bicara? Baik, saya Pak Ari Ramadan sebagai staf accounting di perusahaan ini. Baik, Pak Fahri, tadi sudah dilakukan pemeriksaan mengenai pendapatan perusahaan. Sekarang saya ingin memeriksa mengenai pembayaran beban-beban dengan tujuan apakah beban-beban itu benar terjadi di perusahaan ini dan mohon untuk kerjasamanya. Itu Pak, kami akan berusaha dengan baik. Sebelum itu saya bertanya, apakah setiap pembayaran beban-beban perusahaan didukung dengan bukti autentik? Ya, Pak. Baik Pak, di perusahaan kami setiap pembayaran beban-beban didukung oleh bukti autentik. Kalau begitu, saya minta data pengeluaran kasnya ya, Pak. Baik Pak, ini sudah kami siapkan. Ini data pengeluaran kas beserta jumlah uang perusahaan kami. Baik, saya cek terlebih dahulu ya, Pak. Di transaksi jurnal umum pada tanggal 15 ada pembayaran bunga bank tetapi tidak ada bukti transaksinya. Dan saya juga cek nomor bukti transaksi tidak berurutan dan acak-acakan. Sebenarnya ini BKK tapi menjadi BKM dan nomornya juga tidak berurutan. Maaf Pak sebelumnya atas kesalahan pencatatan tanggal 15 tersebut.
Sebenarnya tidak ada pembayaran beban bunga, tetapi dicatat dalam jurnal. Begitu juga mengenai nomor urut yang tidak berurutan. Saya akan mencatat temuan ini dan akan menindaklanjuti dalam laporan hasil kerja kami dan memberikan rekomendasi di akhir pertemuan nanti untuk mencegah hal ini terjadi ke depannya. Baik Bapak Hari, untuk sesi pemeriksaan pembayaran beban-beban sudah tidak ada temuan lagi. Terima kasih Pak Jril. Ya, Bapak Hari, terima kasih kembali Bapak Hari. Berikut saya lampirkan hasil dari temuan audit. Yang pertama, adanya pembayaran customer yang tidak sesuai pada pencatatan diskon antara faktur dan penerimaan kas. Sebenarnya customer tersebut masih dapat diskon penjualan tapi dicatat tidak dapat diskon. Tanggapannya, karena perusahaan salah menghitung hari jatuh tempo diskon atau sengaja tidak memotong diskon penjualan. Tindak lanjut yang dilakukan, peninjauan ulang bukti transaksi, faktur penjualan, dan bukti penerimaan kas. Saran serta rekomendasi, bagian pencatatan harus menghitung dengan teliti supaya tidak terjadi kesalahan pencatatan seperti ini. Jurnalnya yang direkomendasikan adalah kas di akun debit, pemotongan penjualan di akun debit, dan piutang dagang di akun kredit. Selanjutnya, temuan kedua, adanya pembayaran beban perusahaan tapi tidak ada bukti transaksinya. Tanggapannya, ada kemungkinan perusahaan tidak melakukan transaksi tapi dicatat. Atau yang kedua, perusahaan tidak membuat bukti transaksi tersebut. Tindak lanjutnya, peninjauan ulang bukti transaksi, pengeluaran kas, dan jurnal umum perusahaan. Saran dan rekomendasi, perusahaan sebaiknya lebih teliti lagi mengenai pembayaran. Jika dilakukan pembayaran beban langsung, minta bagian pencatatan untuk membuat bukti transaksinya. Tetapi jika tidak ada, tidak boleh mencatat karena itu bukan beban sesungguhnya perusahaan. Temuan yang terakhir, nomor bukti transaksi tidak berurutan. Dengan tanggapan, adanya kemungkinan transaksi terjadi di awal tidak langsung dicatat, tapi malah transaksi yang selanjutnya yang dicatat terlebih dahulu. Untuk tindak lanjutnya, peninjauan ulang setiap bukti transaksi perusahaan. Saran dan rekomendasinya, bagian pencatatan lebih teliti lagi dalam hal pencatatan ketika ini sudah terjadi transaksi. Dan dipastikan nomor urutnya sudah berurutan agar pencatatan perusahaan lebih tertata rapi. Opini audit dengan interpretasi tersebut bahwa hasil pemeriksaan mengandung kesalahan penyajian. Dengan bukti cukup dan tepat, kesalahan tersebut berpengaruh dalam hal lainnya. Akibatnya, opini tersebut dikatakan tidak wajar. Berikut kesalahan-kesalahannya. Yang pertama, adanya pembayaran customer yang tidak sesuai pada pencatatan diskon antara faktur dan penerimaan kas. Sebenarnya, customer tersebut masih dapat diskon penjualan, tapi dicatat tidak dapat diskon. Yang kedua, adanya pembayaran beban perusahaan, tapi tidak ada bukti transaksinya. Yang ketiga, nomor bukti transaksi tidak berurutan. Thanks for watching. Cuak.